mencari ilmu perintah agama, dari ayunan sampai usia senja. Bergegaslah wahai manusia, menambah bekal menuju surga. Assalam, assalam, ayo sinau agama Islam. Assalam, assalam, di TVRI Jawa Timur. Assalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tika Aziz dapat kembali menyapa Anda dalam program kesayangan kita semua, Assalam. Iya pemirsa, dan spesial sekali Assalam hari ini hadir di Masjid Atin Ngoro Mojokerto. Luar biasa sekali, sudah ada banyak sekali juga jemaah yang hadir di Masjid Atin hari ini. Namun bukan hanya itu pemirsa yang spesial, tema pembahasan kita di Assalam hari ini juga luar biasa sekali pemirsa. Sama-sama kita akan membahas tentang bersama keluarga di surga. Masya Allah. Ini adalah impian semua keluarga tentunya, berkumpul bersama-sama dengan orang tersayang di tempat terbaik, yaitu di surganya Allah. Dan insya Allah kita akan membahas tema kita yang satu ini bersama dengan Ustadz kesayangan kita. Langsung saja kita sapa terlebih dahulu Ustadz Haji Nasir Fahmi, MHI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat insya Allah. Alhamdulillah. Siap ya Ustadz ya berbagi tips kepada kita semua tentang bagaimana caranya berkumpul bersama keluarga nanti di surga. Insya Allah kita akan sama-sama belajar. Baik. Ustadz, tapi saya mohon izin terlebih dahulu kita sapa dulu para jamaah yang sudah hadir ya Ustadz ya. Oh iya, Masya Allah. Ya. Yang pertama, kita akan sapa terlebih dahulu ibu-ibu dari Majelis Taklim Jamaah Tadarus Al-Kausar Jasem Ngoro Mojokerto. Assalamualaikum Ibu. Waduh, luar biasa sekali, semangat sekali. Ini outfitnya juga cantik sekali, hitam, terus bajunya hitam, jilbabnya pink, cantik sekali ya Bu ya. Siap ya Bu ya untuk mengikuti tema kita pada hari ini ya? Baik, kemudian yang kedua kita sapa juga ada dari Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Insan, Desa Candi Negoro, Wonoayu, Sidoarjo. Assalamualaikum. Wah, ini adik-adik pakai baju warna hitam ya hari ini ya. Insya Allah nanti juga akan membaca Al-Quran bersama dengan kita bersama ya. Dan berikutnya ada dari Majelis Taklim Miftahul Jannah Karanggayam Jasem Mojokerto. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kalau ini outfitnya paling kompak nih ya. Seragamnya udah dari berapa lama Bu dibuat Bu? Iya, ketawa aja, takut ketahuan ya Bu ya. Ya, berikutnya ada juga dari Majelis Taklim Aisyah Mojo Agung Jombang. Assalamualaikum Ibu. Wah, kalau yang ini barisannya paling rapi ya Bu ya. Masya Allah, walaupun sedikit tapi Masya Allah kompak ya Bu ya. Dan kemudian kalau yang terakhir ini yang punya masjid ya insya Allah ya Pak ya. Iya, langsung saja kita sapa yaitu Majelis Taklim Takmir Masjid Atin Ngoro Mojokerto. Assalamualaikum Pak. Masya Allah, ini siap sekali nih Bapak-Bapak juga pertanyaannya kayaknya nanti. Untuk sama-sama kita mengikuti tema kita hari ini ya Pak ya. Baik, saya kembali ke Ustadz. Ustadz langsung saja mungkin Ustadz kita masuk ke pembahasan. Pertanyaan pertama saya adalah, mungkin gak sih Ustadz kita itu bisa bertemu kembali dengan keluarga-keluarga kita nanti di surganya Allah Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Jadi jamaah rahimakumullah, ada dua hal yang perlu kita pahamkan kepada keluarga kita. Yang pertama tentang kesuksesan.
Orang itu kalau sukses itu pasti dikejar. Ditanyakan, apa resepnya kok bisa sukses? Bisa kaya, bisnisnya juga luar biasa misalkan, keluarga anak-anaknya mumtaz semuanya, macam-macam. Kalau dalam masalah duniawi, kita sering bertanya, apa resepnya orang sukses itu? Tetapi jamaah rahimakumullah, Al-Quran menyebutkan bahwa nanti di surga ada orang-orang yang saling berhadapan-hadapan, bercerita, bertanya-tanya dengan mereka itu, apa yang menyebabkan Anda itu sukses? Apa resepnya? Nah, coba kita buka Al-Quran surat At-Tur, surat yang ke-52, ayat 25 dan 28. Monggo. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. Ya, jadi ahli surga nanti itu saling berkumpul, berhadapan-hadapan. Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'd yatasaalun katanya. Apa resep sampean itu kok bisa mengajak keluarga masuk surga semuanya? Sedangkan saya nggak bisa misalkan seperti itu. Apa resepnya? Mereka menjawab, inna kunna musfiqin. Dulu kami itu takut dengan Allah Subhanahu wa taala, takut azabnya, takut amarahnya. Sehingga saya, anak saya, istri saya ajak untuk beribadah total kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu famanallahu alaina wa waqana azabaz zahim, azabas samum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kami kenikmatan surga dan menghindarkan kami dan keluarga dari azab neraka. Jadi ternyata kelak di jannah itu orang-orang akan bertanya apa resepnya bisa masuk surga sama-sama itu ya. Nah, yang kedua yang perlu kita pahamkan adalah obsesi. Setiap kita punya obsesi. Orang tua PNS misalkan, Mbak ya, itu pasti punya obsesi anaknya jadi PNS. Orang tua tentara, obsesinya anaknya bisa jadi tentara. Orang tuanya presiden misalkan, anaknya bagaimana caranya bisa jadi presiden kelak. Ya, punya obsesi. Tapi bisa nggak kita punya obsesi sama-sama? Ayo nak, ayo bu, wahai istriku, wahai pendampingku, kita punya obsesi sama-sama, masuk surga bareng-bareng. Karena surga itu kenikmatan yang tanpa batas. Apapun yang kita minta, Allah akan berikan. Kalau kita hidupkan obsesi ini, insya Allah anak akan bersemangat untuk mengejarnya. Bagaimana surga itu? Di dalam surat Fusilat, surat yang ke-41 ayat 31 Allah katakan, Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. Ya. Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di surga itu jamaah, ya. Apapun yang kita minta itu Allah berikan. Apapun yang kita inginkan Allah wujudkan. Asalkan nggak rokok. Ya, itu kan. Kalau minta rokok lupa. Nanti apinya ambil di mana? Nah, itu kan repotnya kan gitu. Nah, jadi kalau misalkan obsesi keluarga itu ke surga, maka semua energi keluarga kita akan menuju ke surga. Bagaimana caranya? Nanti akan kita bahas pada berikutnya. Ya begitu. Jadi kalau kita bertanya, apakah kita bisa masuk surga sama-sama? Pasti bisa. Baik. Ya. Insya Allah. Amin. Nah, Ya. Ustaz, ini pertanyaan berikutnya adalah, tadi Ustaz sempat menyebutkan obsesi ya Ustaz ya. Nah, kadang-kadang ini juga kita dalam satu anggota keluarga ini beda-beda nih Ustaz. Orang tua mungkin obsesi sekali nih supaya kita satu keluarga bisa masuk surga. Tapi kemudian anaknya ketika yuk kita sama-sama sholat yuk untuk menjaga obsesi masuk surga sama-sama ini. Nah, ini kadang-kadang menjadi berat. Kadang-kadang juga anak punya obsesi, orang tuanya agak sulit. Nah, ini gimana ya Ustaz ya membangun obsesi ini supaya jadi obsesi satu keluarga gitu Ustaz. Ya. Yang pertama kuncinya ada di orang tua, terutama di bapak. Bapak ini sebagai imamnya, sebagai pemimpinnya. Nah, penopangnya adalah ibu.
istrinya yang siap menegur kalau sang bapak ini misalkan melakukan sebuah kesalahan. Nah, kalau bapak ini kuat idealismenya bahwa ayo kita jaga obsesi ini bersama-sama, maka insya Allah bisa mengkondisikan dengan optimal keluarganya itu. Misalkan di dalam Al-Quran juga disebutkan, ya, sholat misalkan, bapak ini harus mengajak anaknya, keluarganya untuk menegakkan sholat. Wa'mur ahlaka bisolat, perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Perintah ini jamaah rahimakumullah itu ditujukan kepada laki-laki, yaitu bapak, yaitu suami. Maka suami ini harus kokoh dalam pemahamannya berkaitan dengan idealismenya ini. Yang kedua, uswah hasanah, contoh. Ya. Jadi kalau misalkan orang tuanya nggak berikan contoh yang baik, ya repot. Misalkan anaknya dibangunkan, ayo subuh bareng-bareng. Ya. Anaknya berangkat subuh, bapaknya masih di sepak bola. Liga Champion misalkan, ya bagaimana bisa kompak gitu kan? Ala pak sampai ya bal-balan untuk menggugah subuh kan gitu. Jadi kalau bapaknya itu menggugah membangunkan anak sholat, orang tuanya juga harus ikut sholat ya, agar memberikan contoh yang baik kepada anaknya. Kalau misalkan, ayo nak ngaji sama-sama setiap hari Rabu pekan pertama di Masjid Atin misalkan, ya sudah, bapaknya pun juga harus ikut ngaji sama-sama. Jangan bapaknya sibuk dengan aktivitasnya, nyuruh anaknya ngaji, nanti akan nggak sinkron, nggak klop. Maka obsesi ini harus diwujudkan dengan dua hal. Yang pertama, kekuatan idealismenya orang tua. Yang kedua, uswah hasanah, contoh teladan dari orang tua itu. Saya kira gitu. Baik, Ya. baik. Nah Ustadz, supaya kita semua nih yang hadir di kesempatan kali ini dan juga pemirsa di rumah yang menyaksikan Assalam hari ini bisa terobsesi pada surga Ustadz. Boleh Ustadz mungkin digambarkan kepada kita semua lebih detail lagi bagaimana sih keindahan surga itu, betapa luar biasanya surga itu untuk kita kejar gitu Ustadz. Surga itu satu tempat yang belum bisa kita lihat secara pandangan mata. Makanya istilahnya kan jannatun. Jannaya juni tertutup. Karena janin kan nggak bisa kita lihat, tertutup oleh rahim kita. Jin, genderuwo itu kan tertutup juga, nggak bisa kita lihat. Jannah, ya itu surga tertutup, belum bisa kita lihat. Tapi kelak ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita semuanya bersama keluarga di surga, kita akan bisa menikmatinya. Di antaranya misalkan ada sebuah hadis sahih riwayat Muslim. Jamaah rahimakumullah, kelak ketika kita di surga, kenikmatan yang paling indah adalah bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Innakum satarawna rabbakum kama taral badra fis sama. Kamu nanti akan melihat Tuhanmu sebagaimana kamu melihat bulan purnama di langit. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Ini kenikmatan yang sangat puncak. Makanya kalau kita ini sholat, kita selalu berdoa. Ya. Allahumma ja'al khairu umri akhirahu wa khairu amali khawatimahu wa khairu ayami yaum al-qawkafi. Dan sebaik-baik hari adalah ketika aku bisa bertemu denganmu ya Rabb. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belum bisa, bahkan mungkin nggak bisa sama sekali menggambarkan betapa indahnya surga itu. Makanya disebutkan di sebuah hadis, mala ain ru'at, tidak satupun mata itu bisa menggambarkan bagaimana indah surga itu. Bahkan wala khadra fi qalbi ahadun, bahkan tidak bisa kita bayangkan bagaimana indahnya surga itu. Kalau dalam Al-Quran yang umum ya banyak bidadari yang cantik-cantik, kan? Yang mereka itu suci. Makanya ibu-ibu ya, kalau jenengan itu misalkan nggak mau diwayuh oleh sang suami, nanti di surga diwayuh jenengan itu. Itu kan ya, diwayuh nanti. Siapa yang wayuh? Bidadari. Ya, yang akan mengerubuti suami panjenengan kelak fil jannah. Tetapi sang pemimpin tetap istri tercinta ya. Jadi kalau dalam Al-Quran tadi jelaskan ya, apapun yang kita minta, apapun yang kita inginkan akan Allah wujudkan. Apapun itu. Misalkan anak laki-laki kepingin jadi Spiderman misalkan ya Allah aku kepingin jadi Spiderman, akan Allah wujudkan itu. Ya. Tapi kan maksud seperti itu kan tidak. Ya. Jadi insya Allah surga itu kenikmatan yang tanpa batas. Kita makan minum tanpa batas. Kalau di sini ya Mbak, kita makan minum kan ada batasnya. Yang usianya sudah sekian tahun mau makan apa-apa kan ada batasnya. Takut kolesterol, takut apa namanya? Asam urat. Ya. Tapi kalau di surga, kulu wasrobu hani'an, mari'an. Makanlah, minumlah sesukamu, nikmatilah itu. Karena di surga nggak ada toilet.
Ya, nggak ada toilet. Ya. Dan usia kita di surga itu jamaah rahimakumullah itu nggak sama dengan usia kita di dunia. Satu hari di akhirat itu nggak sama dengan satu hari di dunia. Kalau satu hari di dunia berapa? 24 jam. Di akhirat, masya Allah. Ya. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat itu di sisi Allah itu podo karo berapa? Ka'alfi sanah. 1000 tahun kamu di sini. Ya, maka nikmatnya luar biasa. Ya, gitu. Masya Allah, luar biasa. Mau Bu? Mau Pak? Mau sendiri apa mau sama keluarga? Amin, semoga kita semua bisa berkumpul di surganya Allah nanti sama-sama keluarga ya. Amin. Oke. Nah Ustadz, tapi kalau tadi Ustadz menyampaikan kan ini 1:1000 nih Ustadz ya. Satu hari di dunia 1000 sebanding dengan 1000 di akhirat gitu. Ini kan panjang sekali ya Ustadz. Masya Allah. Nah tapi kita ingin tahu nanti Ustadz, kenapa ya? Bagaimana cara kita supaya kita bisa menahan godaan, menukar hari kita di surga ini untuk beribadah kepada Allah, untuk mendapatkan kenikmatan 1000 tahun di surganya Allah. Tapi dijawab nanti dulu ya Ustadz ya. Kita akan kembali lagi setelah ini. Tetaplah bersama kami pemirsa di Assalam. Assalam, assalam, TVRI Jawa Timur. Assalam. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Assalam. Iya, dan spesial sekali hari ini Assalam hadir di Masjid Atin Ngoro Mojokerto. Nah, kita sedang membahas bersama keluarga di surga. Masya Allah, luar biasa sekali. Namun tadi sempat terpotong, saya bertanya kepada Ustadz, bagaimana sih caranya kita bisa menahan godaan untuk bisa bertahan, mengorbankan satu hari kita di surga ini untuk satu hari kita di dunia ini untuk bisa beribadah maksimal agar bisa mendapatkan 1000 tahun di surganya Allah. Nah, saya kembali ke Ustadz. Nah, ini bagaimana Ustadz? Kadang kita tuh nggak tahan gitu Ustadz sehari, padahal kan 1:1000 gitu ya Ustadz. Sehari saja kita ingin memaksimalkan ibadah kepada Allah aja berat sekali, padahal 1000 tahun ganjarannya. Silakan Ustadz. Ibadah itu tanpa batas. Ya. Selama nyawa di kandung badan, ibadah tetap kita lakukan. Apapun kondisi kita dan bagaimanapun posisi kita. Kecuali wanita ya, yang haid dan nifas tentu ada batasannya. Tetapi selain itu tanpa batas. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah, beribadahlah sampai ajal itu menjemputmu. Ya. Jadi itu jamaah rahimakumullah. Nah, yang kedua, tentu kita semuanya punya impian yang sangat besar. Apapun godaannya, ayo kita hancurkan dengan impian kita. Apa impiannya itu? Mendahne, senenge, di donya kumpul bareng-bareng, ya, hanya sekian tahun, tapi di surga abadi bersama-sama dengan keluarga. Itu kan kenikmatan yang luar biasa. Ini akan memotivasi kita untuk bisa optimal beribadah. Coba di dalam surat Ar-Ra'd, ya, Allah katakan ayat yang ke-23. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. Jadi telah Allah siapkan surga itu untuk kita bersama keluarga. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga itu nanti akan dimasuki oleh orang-orang yang soleh dari bapaknya, solehkah ibunya, anak-anaknya juga bisa masuk bersama-sama. Jadi itu keindahan sangat luar biasa. Di dunia kita bisa berkumpul dan bisa reuni kembali di surga. Dan apabila ya ada orang tua misalkan yang terkena musibah, misalkan belum bisa nyusul keluarganya di surga, kalau Jawanya kancrit misalkan gitu ya, kari, itu anaknya bisa memanggilnya untuk orang tuanya. Bagaimana sebuah sabda Rasul dalam kitab Jami' Sahih Bukhari, inna rajula la yarfa'u derajatahu fil jannah.
ada seorang bapak yang diangkat derajatnya ke surga. Maka dia berkata, Robbi, anna hadza. Duh Gusti Allah, loh saya kok di sini sekarang? Apa penyebabnya? Fayuqal, dikatakan kepada bapak ini, karena anakmu. Loh, ada apa dengan anakku? Listighfari waladikalaka. Karena anakmu itu selalu istiqomah berdoa kepadaku untukmu agar Allah mengampunimu. Jadi anak bisa mengangkat derajat orang tuanya ke surga. Jadi kalau kita ini punya obsesi sama-sama, ya masuk surga bareng-bareng, insya Allah godaan-godaan itu akan terselesaikan. Mau sholat, ayo nak, nanti kita berkumpul kembali di surga. Ayo bu, ngaji bu, kita sama-sama ke surga, kan gitu. Kalau misalkan ibunya ngajak bapak itu gak gelem ngaji misalkan, ngomong aja, Pak, konco-koncoku ngaji ambek bojone, Pak, aku dhewe kok dewenan. Ayo Pak, ambek aku Pak ngaji, Pak. Nah, kebetulan yang ngisi Ustaz Nasir seneng insyaallah. Ya Kan Allah. ya. Gitu Bu. Iya, luar biasa. Oh, Ustaz. Dari penjelasan Ustaz tadi ada dua akhirnya pertanyaan yang muncul bagi saya. Kalau ada mungkin ciri-cirinya ya Ustaz ya. Keluarga yang disambut sedemikian rupa di surga tadi sebagaimana ayat yang tadi dibacakan, itu yang seperti apa sih Ustadz? Itu yang pertama. Nanti berikutnya saya juga ingin menanyakan anak yang seperti apa Ustadz? Yang bisa menarik derajat orang tuanya ke surga. Silakan yang pertama terlebih dahulu mungkin Ustadz. Ya. Yang pertama sangat jelas, ciri keluarga itu adalah kokoh imannya. Apa Bu? Kokoh imannya. Artinya tidak bercampur kesyirikan, imannya hanya kepada Allah dan Rasulnya. Surat At-Tur, surat yang ke-52. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Ya, jelas kan? Jadi keluarganya pondasinya iman. Walladzina amanu, dan orang tuanya yang imannya kokoh. Wa tabassum dzurriyyatum biiman, dan diikut sertakan dengan keimanannya anak dan cucunya. Bapak imane kokoh, ibunya juga imane kokoh, anaknya juga imane kokoh, mantu, anak putune juga imane kokoh. Apa kata Allah? Alhaqna bihim dzurriyyatum, kami pertemukan kelak di surga. Meskipun ono sing meninggal di Saudi misalkan, ada yang meninggal di Qatar misalkan, ada yang meninggal di sana, mencar-mencar, tapi di surga Allah kumpulkan kembali. Cirinya apa? Kokoh imannya, tidak bercampur dengan kesyirikan. Ya. Yang kedua, ya saling mendoakan. Ya, anaknya mendoakan orang tuanya mendoakan anak-anaknya. Karena doa itu mustajabah ketika orang tua mendoakan anaknya. Plus juga sebaliknya, anak mendoakan orang itu mustajabah. Salah satu doa la turaddu. Ada 3 doa yang apabila dipastikan la turaddu, enggak tertolak. Di antaranya adalah doaul walid li waladi. Doanya orang tua untuk anaknya, enggak tertolak. Jadi saling mendoakan. Nah, yang ketiga tentunya ya al-kasbu fil rizqi halal. Ya, golek rezeki yang halal. Ya, jangan sampai anak cucu kita itu kita beri makan dengan makanan yang haram, ya. Karena makanannya haram itu sekecil apapun, fannaru aulabiyah, maka neraka itu, api itu akan lebih cocok pantas baginya. Ya, jadi 3 ini cirinya. Yang pertama kokoh imannya, ya. Yang kedua saling mendoakan, yang ketiga paringi rezeki yang halal untuk keluarga kita, ya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi anak Ustadz. Ya. Tadi kan Ustadz juga sempat menyebutkan soal doa ya Ustadz ya. Nah, ini bagaimana supaya anak-anak kita nanti gitu, atau mungkin kita sebagai seorang anak gitu ya, nanti bisa mengangkat orang tua kita ke surga. Anak itu jamaah, nah ini sebenarnya ada tema sendiri ini ya. Anak itu punya kewajiban total birrul walidaini, taat kepada orang tua. Ya. Kalau sudah dewasa, yang laki-laki berkeluarga, dia tetap wajib patuh taat kepada orang tuanya. Istri nggak wajib, istri hanya wajib kepada suaminya. Karena ketika dia menikah, orang tuanya sudah menyerahkan kepada sang suami.
Ada seorang laki-laki yang dia itu datang kepada Rasulullah, ya Rasul, saya ingin melu berjihad. Padahal jihad itu kan ajaran Islam paling tinggi. Rasul menjawab, apakah orang tuamu masih hidup? Iya masih hidup. Pergi kamu ke orang tuamu, fajahid bihima, berjihadlah untuk orang tuamu. Dan ternyata disuruh pulang dia itu. Karena kenapa demikian? Karena birrul walidaini itu hukumnya wajib. Nah anak ini jamaah rahimakumullah itu aset kita. Ya. Sehebat apapun anak itu, kalau gak iso ngaji itu musibah bagi orang tuanya. Ya Allah. Profesor, doktor, tapi gak iso ngaji itu musibah. Ya. Karena doa anak yang soleh itu mustajabah. Waladun sholihun yada'ulahu. Lah kalau anaknya gak bisa dongo terus piye? Mosok dikirimi WA, Pak, tak kirimi WA jenengan Pak. Bapak wis mati kirimi WA kan ya gak bisa. Ya, didoakan. Jadi sekali lagi, ayo bagi anak tetap patuh pada orang tua, doakan yang terbaik untuk orang tua kita. Kalau misalkan orang tuanya itu sholatnya bener, ya didoakan agar Allah berikan dia hidayah dan beri contoh yang baik. Kalau misalkan bapaknya itu nek wong ngoro ngomong pengku ya, ya dari paham ngaji dipandu gak paham-paham, kasih teladan yang baik, ya kasih teladan yang baik dan berikan pemahaman yang baik agar orang tua kita ini juga memahami bahwa anaknya ini kepingin bapak itu mlebu swarga bareng-bareng. Ya. Baik. Nah, Ustadz, tapi saya juga penasaran ya Ustadz ya. Kita tahu kisah-kisah dalam Al-Quran misalnya menjelaskan bahwasanya dalam sebuah keluarga itu tidak semuanya bisa sama-sama berobsesi ke surga. Bahkan ada yang jelas-jelas memusuhi Islam gitu misalnya. Kita ambil contoh mungkin kisah Nabi Ibrahim begitu. Kita tahu bagaimana ayahnya begitu memusuhi Nabi Ibrahim. Kita tahu juga mungkin kisah Nabi Nuh, Ustaz, anaknya dan istrinya. Nah, bagaimana dengan ini Ustaz? Mungkinkah kalau kita ada dalam suatu kondisi yang di anggota keluarga kita ada yang tidak menyukai Islam gitu, ada yang justru berupaya untuk kita menjauh dari Islam begitu. Bisa nggak sih Ustadz ini kita juga bersama-sama, sebab bagaimanapun kita sayang dengan ayah kita, bagaimanapun kita juga sayang dengan anak atau istri kita. Nah ini bagaimana Ustadz? Ya, yang pertama hidayah itu milik Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Kita hanya bisa berusaha semaksimal mungkin agar orang terdekat yang kita cintai itu bisa dalam kondisi yang terbaik. Rasulullah itu mengajak pamannya supaya di penghujung akhir hayatnya bersyahadat, tapi nggak bisa. Sehingga Allah menegurnya, ya Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta, walakinallahu yahdi man yasha. Hidayah itu milik aku ya Muhammad, bukan milik kamu. Ya. Jadi kalau misalkan ada dalam keluarga kita ini keluarga yang masih belum paham dengan baik atau memusuhi Islam, kita doakan. Ya, kita doakan yang terbaik untuk mereka agar Allah berikan dia hidayah. Orang tua kita misalkan, kita doakan, jangan malah dimusuhi, kita doakan. Kemudian berikan contoh yang terbaik untuk mereka. Bahwa iki lo Islam yang baik, bukan seperti yang panjenengan gambarkan itu. Dengan keteladanan kita sebagai anak misalkan. Itu yang pertama, ya. Nah, kalau mereka sudah meninggal dunia, ya, selama dia itu masih muslim, ya, masih beriman, apapun kondisinya, tetap kita doakan. Ya. Tetapi kalau misalkan orang tua kita sudah murtad misalkan ya, atau anak kita sudah murtad, itu sudah mahjub, sudah terputus, maka kita nggak boleh mendoakan. Ya, sebagaimana Nabiullah Ibrahim itu mendoakan orang tuanya, tapi ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak boleh. Kalau mereka sudah meninggal dunia dan dalam kondisi kafir, nggak boleh kita doakan. Tapi kalau dalam kondisi beriman, apapun kondisinya, tetap kita doakan sebagai anak untuk berbakti kepada orang tua. Tentu nanti misalkan kita nih, anak ini mlebu swarga, misalkan ya. Kemudian orang tua kita kok tidak bisa masuk surga. Ya kita bisa mohon kepada Allah, ya Rob, ya orang tuaku ini kok gak bisa kumpul dengan saya. Mohon kepada Engkau ya Rob untuk bisa berkumpul bersama-sama. Dengan kemaharahmah-rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari itu, ud'uhu, panggil dia. Panggil orang tuamu, panggil orang-orang yang kamu cintai untuk bisa bersama-sama ke surga. Jadi sekali lagi indahnya orang tua itu kalau punya anak yang soleh dan solehah. Masya Allah.
Jadi saya katakan, sehebat apapun anak itu, titelnya ngerentep, ya, profesor, doktor, ya, Sepolo Limo, SH, BMX, SMS, WhatsApp itu kan ya. Itu kalau dia itu tidak soleh, musibah itu bagi orang tuanya. Ya, musibah. Bangga di dunia, tapi tidak bisa memberikan manfaat yang optimal di akhirat kelak. Baik, luar biasa Ustaz. Nah Ustaz, kalau kita ingin bersama-sama ke surga, mungkin ada juga doa Ustaz, yang sebaiknya dipanjatkan oleh satu keluarga begitu agar satu mungkin kita terus termotivasi mengejar surga sebagai obsesi satu keluarga begitu ya, bukan hanya obsesi pribadi saja. Dua, juga Allah meridhoi kita supaya kita satu keluarga bisa masuk ke surga begitu Ustaz. Ya, doanya bebas ya, bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Arab. Tapi yang termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, ya. Atau doa surat Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau enggak hafal nggih basa Indonesia. Duh Gusti Allah, kula nyuwun panjenengan saged mlebu swarga bareng-bareng ambek bapak ya arek-arek, ambek mantuku, ambek putuku, Masya Allah, sakit banget. Ya Allah, jadi sederhana ya Ustaz Ya, ya, sederhana sudah sekali. sering kita bacakan juga. Cuma jangan sampai kelewat ya, berarti ya Bu, Pak. Karena mau ya Bu ya, sama-sama keluarga berkumpul juga ya. Masya Allah, mau semua loh ini Iya, Ustaz. maaf. Saya juga mau loh Ustaz. Nggih. Ya Allah. Moga-moga kita semua ketemu ya di surga nanti ya. Amin, ya Rabbal Alamin. Nah, berikutnya soal kebiasaan yang harus kita bangun nih Ustaz nih. Supaya kita itu punya celengan yang banyak sekeluarga begitu Ustaz. Mungkin ada ibadah-ibadah yang wah ini jangan sampai terlewat ini kalau kita ingin sama-sama ke surga. Atau mungkin juga perspektif kita atau cara pandang kita terkait dengan ibadah juga harus diperluas begitu. Silakan Ustaz. Ya, tentu kewajiban tetap kita wajib lakukan. Sholat 5 waktu wajib kita lakukan. Ya. Jangan sampai kita nggak sholat. Karena ini pondasi utama dalam Islam kita. Ya, kalau kita nggak sholat jamaah, apalagi kita sengaja sholat kita, itu dosanya lebih dahsyat daripada dosanya orang berzina. Jadi orang yang meninggalkan sholat dengan cara sengaja, malas misalkan, rasa-rasa nggak sholat, itu dosanya itu lebih dahsyat daripada orang yang melakukan perzinahan. Ya bodoh-bodoh dosanya, tapi dosanya lebih dahsyat. Yang kedua jamaah rahimakumullah, ada amalan-amalan yang sepele misalkan, tapi itu luar biasa dampaknya. Apa itu zikrullah? Berzikir. Rasul mengatakan, la yazalu lisanuka rotban bi zikrillah. Ya. Langgengkanlah lisan engkau itu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak zikir-zikir yang bisa kita amalkan. Misal istighfar. Berangkat dari tempat tinggal kita menuju rumah, menuju kantor, istighfar. Dari tempat tinggal ke pasar, istighfar. Karena namanya kematian kan kita nggak tahu. Ya. Tapi kalau kita istighfar, itu sebagai sarana untuk mengampuni dosa-dosa kita. Atau misalkan, Rasul mengatakan, kalimatani khafifatani indal lisan, sakilatani indar rahman. Ada 2 kalimat yang ringan di lisan, tapi berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita bawa keluarga kita ke surga. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallah il azim. Kan ringan itu kan, tapi Masya Allah dampaknya luar biasa. Ya, Musa alaihissalam itu pernah bermunajat wadul pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rob, ajarkan aku kalimat yang bisa membawa aku dan keluargaku ke surga. Ya. Maka Allah berfirman, ya Musa, kul la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apal semua kan ya? Kalimat ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Musa protes. Ya Rabb, kulu ibadika yakunu bi hadzal kalimat. Loh Gusti Allah, sudah pasti semua hambamu pasti mengucapkan kalimat ini. Apal kabeh. Ya. Apa istimewanya kalimat ini kalau ini? Maka Allah berfirman, ya Musa, lau anas samawati sab' wal ardiyin fi haifah
wa kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lalu kullu hamdu wa la kulli syai'in bi kifadil ukhra mal di kalimat la ilaha illallah. Kalau misalkan langit 7, bumi dan seisinya ini taruh di sebuah timbangan, kemudian kalimat la ilaha illallah di timbangan yang lain, maka akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Ya. Jadi sepele tapi dampaknya luar biasa. Makanya jamaah rahimakumullah, di samping berdoa kepada Allah agar bisa bertemu dengan keluarga kita di surga, banyak-banyaklah berzikir. Ya, beristighfar, ajak istri kita beristighfar, ajak suami kita beristighfar, ajak anak-anak kita untuk beristighfar, ya, supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua kesalahan dan dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, luar biasa sekali pemaparannya, tapi kita break sebentar ya Ustadz ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Assalam. Assalam, assalam, TVRI Jawa Timur. Assalam. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Assalam. Iya, luar biasa sekali, kita sudah ada di segmen terakhir pemirsa. Nah, kita sedang membahas bersama keluarga di surga. Masya Allah, tadi kita sudah di segmen pertama, di segmen kedua sudah banyak sekali yang dipaparkan oleh Ustadz Nasir ya. Insya Allah bisa diterapkan ke kita semua, sehingga nanti kita bisa sama-sama berkumpul bersama keluarga kita di surga. Nah, tapi di segmen yang ketiga ini Ustadz, kita akan tanya jawab nih. Ustadz, siap ya Ustadz ya untuk menjawab ya? Insya Allah. Insya Allah, baik. Ya, ibadah yang bisa menghantarkan kita ke surga. Ya, semua penduduk surga itu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana melihat bulan purnama di langit tanpa ada penghalang. Ya. Ini pemahamannya para ulama salaf seperti itu. Ya, tentu yang pertama yang wajib kita lakukan adalah ibadah-ibadah wajib ya. Itu jangan sampai ketinggalan. Sebagaimana ada seorang badui itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amal apakah yang bisa memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka?" Beliau mengatakan, ya, u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya. Yang kedua, wa antuqimus shalah, menegakkan salat. Yang ketiga, wa tu'tuz zakat, dan tunaikan zakat. Dan yang keempat, wa tasilul arham, dan kau banyak bersilaturahim. Ya, itu bisa masuk surga. Ternyata haji enggak masuk, ya. Kalau coba haji itu masuk, akan tidak mlebu swarga. Ya, sebab banyak yang nggak bisa berangkat haji. Ya, ternyata lakukan ibadah dengan tauhid yang kokoh, tidak menyekutukan Allah. Yang kedua, tegakkan sholat. Yang ketiga, tunaikan zakat dan banyak bersilaturahim. Itu masuk surga. Ya. Amin. Iya, makanya ada istilah Jawa itu, ya, urip itu gurma ngombe, sanyip antok. Ternyata usia kita ini, loh, sudah tua ternyata kita ini kan ya, cepat ternyata kita ini. Ya, memang betul bahwa masa atau waktu di dunia ini itu nggak seberapanya dengan waktu di akhirat kelak. Akhirat ini jamaah rahimakumullah, itu dimulai di padang mahsyar. Ya, akhirat itu dimulai di padang mahsyar. Dalam riwayat yang sahih, kita nanti dihisab di padang mahsyar itu hanya setengah hari. Ya, setengah hari. Malamnya itu sudah terkapling sendiri-sendiri. Yang ahli jannah sudah masuk ke surga, yang ahli neraka sudah ke neraka. Setengah harinya dihisab. Loh kok cepet? Ya enggak cepet. Wong harinya enggak sama dengan hari kita. Berarti kalau setengah hari berapa tahun kita dihisab? 500 tahun. Masya Allah, di padang mahsyar ngenteni 500 tahun antri untuk dihisab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita ini di dunia enggak seberapanya. Makanya jangan tergila-gila dengan dunia, ya. Dunia itu banyak tipu dayanya. Tetapi dunia ini sebagai jembatan kita ke akhirat, ya. Nonton. Baik. Ada orang yang sangat luar biasa solehnya, ya. Masya Allah. Bisa jadi hajinya berkali-kali, umrohnya berkali-kali, ya, ibadahnya luar biasa. Tapi punya hutang. Bagaimana ini? Ya, sehebat apapun dia beribadah,
dia belum bisa masuk ke surga selama hutangnya belum dia selesaikan. Inna ruha bani adama mu'allaqatun bidainihi. Rohnya Bani Adam itu terhalang karena hutangnya. Ya. Jadi kalau belum mlebu swarga gak bisa karena ada hutangnya yang belum dia selesaikan. Makanya jamaah rahimakumullah, kalau kita meninggal dunia, buat wasiat. Kalau kita punya hutang, wasiat itu harus kita tunaikan sebagai ahli waris. Tulis, nah aku punya hutang sekian, bantu bapak. Anaknya itu wajib menunaikan wasiat itu sebelum dia membagi waris. Lagi ada warisnya di bagian tek, wasiatnya belum dijalankan, salah. Wasiat dulu ditunaikan, hutang ditunaikan, baru sisanya buat pembagian waris. Ya. Yang kedua, anaknya misalkan ngomong, siapa punya hutang kepada bapak, monggo diselesaikan. Ini sebagai bukti bahwa anak itu soleh, membantu orang tuanya supaya lempeng dia ke surga. Kasihan, ya. Atau ya minta dihalalkan. Ya Pak, kalau dihalalkan 100.000 ya gak apa-apa, tapi nek 50 juta ya eman kan gitu ya. Ya, tetap diselesaikan. Sekali lagi, bahkan ada orang yang syahid fisabilillah, ya. Dan dia ini kan dijamin surga syahid itu kan, nggak bisa mlebu swarga gara-gara apa? Dia masih punya hutang. Ya, makanya selesaikan hutangnya itu. Kalau kami ingin masuk surga bareng-bareng, bapaknya punya hutang, anaknya menyelesaikannya. Ya. Ya, itu ayatnya begini bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna minkum illa wariduha. Kana arabika hatman maqdiyya. Wa inna minkum. Dan sesungguhnya setiap kamu itu pasti melewati jalan itu. Ya, illa wariduha. Ya. Wa kana arabika hatman maqdiyya. Dan ini adalah ketetapan Allah yang enggak bisa dirubah lagi. Yang dimaksud dengan jalan itu adalah sirat. Ya, para ulama tafsir mengatakan itu sirat. Ya, bukan neraka tapi sirat. Jadi kita itu nanti di padang mahsyar berkumpul kita semuanya ini. Kemudian kita dihisab. Ada sirat jalan ini menuju ke surga. Nah, di bawahnya itu neraka. Kata Allah, wa inna minkum ila wariduh. Setiap kamu akan melewati jalan ini. Kalau kita lolos masuk surga. Kalau lolos mlebu neraka, jatuh. Ya, jadi setiap kita kelak ibu-ibu rahimakumullah, jamaah sekalian akan melewati namanya sirat. Jalan ini, yang kata orang rambut di belah 7, enggak, itu sirat namanya, jalan ya menuju ke surga. Ada orang-orang yang jalannya seperti flash, tahu flash sampean? Ya, flut ya, kayak film flash, flut gitu ya. Ada, dengan cara apa? Ketika dia itu istiqomah dengan sholatnya. Ya, kata Rasulullah, orang yang sholatnya itu ajek, mempeng dan berkualitas, yamsi ala sirat kal barqil khatif, kata Rasulullah. Dia akan berjalan di atas sirat seperti kilat yang menyambar, wes gitu. Nah, dia gitu ya. Ada orang yang dia itu rajin bersedekah. Ya. Rajin bersedekah. Nanti di padang mahsyar kata Rasulullah, yastazillu mu'minu fi yaumil qiyamah bi dzilli sedaqati. Sedekah itu nanti akan menaungi dia di terik panasnya padang mahsyar. Dan dia akan dipermudah untuk melewati sirat itu. Nah, jadi ibu, rahimakumullah ya, bahwa sirat itu adalah jalan yang pasti kita lewati. Wa inna minkum illa wariduha. Setiap kamu pasti akan melewati jalan itu. Masya Allah ya. Nggak ada yang bisa menghindar Pak. Aduh bedidik itu. Ya. Nggak bisa. Semuanya akan lewat jalan itu. Kalau kita yakin dengan amal soleh kita, insya Allah Allah akan mudahkan kita melewati jalan itu bersama dengan keluarga kita. Amin. Tapi kalau kita nggak yakin, waduh, amalku elek ya nyemplung dek neraka, naudzubillah min dzalik. Ngoten nggih? Insyaallah. Nikmatnya umat Kanjeng Nabi itu ada jaminan dari Rasulullah, kita semuanya pasti mlebu swarga, Bu, Pak, ya. Kullu ummati yadkhulul jannah. Setiap umat itu pasti dijamin mlebu swarga, ya. Illa man aba, kecuali orang yang enggak mau dijamin mlebu swarga, gak gelem. Ayo mlebu swarga, mau gak gelem aku. Ada yang enggak mau. Siapa itu? Man atau anidkhulul jannah wa man asin faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, dia masuk swarga. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, dia mlebu neraka. Jadi kita ini
umat Kanjeng Nabi pasti dijamin mlebu swarga. Hanya persoalannya tergantung amal perbuatan kita masing-masing. Bisa jadi selama iman itu masih ada, mampir dulu ke neraka. Ya, mampir dulu ke neraka untuk diubah, ya, diolak-walik sampai gosong, ya, akhirnya nanti mlebu swarga. Ada orang yang mlebu swarga lebih dahulu, jamaah Masjid Atin, ya, atau jamaah hari ini mlebu swarga kabeh, ya. Menikmati indahnya swarga. Tiba-tiba ada beberapa rombongan orang, ya, nyusul mlebu swarga. Ditanya ini, loh, dari mana saja panjenengan? Kok nggak pernah kelihatan di swarga? Aku mampir ke neraka Sakor. Loh, kenapa kok ke neraka Sakor? Ini udah masuk surga ini. Lam nakum minal musallin. Karena aku nggak pernah sholat. Jadi kita ini selama ada iman sebagai benteng terakhir dalam hati kita, dijamin mlebu swarga. Tapi nanti dulu mampir dulu ke neraka sesuai dengan amal dan perbuatannya. Makanya tadi saya katakan syaratnya mlebu swarga itu, ya, anta'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah sama sekali. Kalau sudah syirik, ya, syirik menyekutukan Allah, musibah besar itu, Pak, Bu, ya. Akan mengganggukan semua amal soleh kita. Sehebat apapun amal kita, haji bolak-balik, umroh bolak-balik, sedekahnya luar biasa, sembahyang juga khusyuk dan tumanina. Tapi kalau masih syirik, nanti di akhirat kecelek. Tahu kecelek sampean? Ya, kecelek itu ternyata nggak dapat apa-apa. Kata Allah dalam surah Az-Zumar, lain asrokta la yahbatuna amaluka wala takunanal khosirin. Kalau kamu itu tetap syirik, menyekutukan Allah, la yahbatuna amaluka, semua amalmu akan habis, hangus, entek, amblas, dan kamu akan menjadi orang yang rugi. Nah, gitu. Makanya tadi pondasi keluarga yang masuk surga adalah imannya kokoh, ya, imannya kokoh. Ya, Masya Allah. Ustadz, terakhir mungkin Ustadz bisa disampaikan kesimpulan dari kajian kita hari ini dan bisa sekaligus ditutup dengan doa juga, Ustadz. Baik, habis ini pulang ke rumah, ketemu anak dielus bun-bunani, ya, ayo nak kita mlebu swarga bareng-bareng. Ya Allah. Ketemu suami, ketemu istri, sungkem, ayo Pak, ayo Bu, mlebu swarga bareng-bareng. Kita komitmen sama-sama beribadah total di kehidupan dunia ini, karena dunia adalah jembatan kita menuju ke akhirat, dan saling mendoakan mudah-mudahan Allah pertemuan kita semuanya fi jannatin naim. Allahumma amin. Ya. Cukup? Ditutup dengan doa, silahkan, Ya. Ustaz. Baik, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, dan pertemuan hari ini tidak hanya pertemuan di dunia, insya Allah kita bisa bersama-sama bertemu fi jannatin naim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam bi rahmatil arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nasyhadu annaka antal la ilaha illa antal hadus samad alladzi lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina maulana innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ustadz, terima kasih banyak atas tausiahnya hari ini, luar biasa sekali. Semoga ini membawa kita ke surganya nanti bersama-sama dengan keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada rombongan dari Majelis Taklim Jamaah Tadarus Al Kausar. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian juga dari Majelis Taklim Takmir Masjid Atin. Terima kasih banyak kehadirannya di kajian kita kali ini.
dari Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Insan. Terima kasih banyak juga, luar biasa sekali bacaan Al-Qur'annya hari ini. Dari Majelis Taklim Miftahul Jannah Karangganyam Jasem Mojokerto, terima kasih banyak juga telah hadir sama-sama di sini. Dan terakhir untuk Majelis Taklim Aisyah Mojo Agung Jombang, terima kasih atas kehadirannya. Dan tak lupa yang juga telah menjadi tuan rumah kita hari ini, terima kasih banyak Takmir Masjid Atin Ngoro Mojokerto. Sekali lagi terima kasih banyak. Dan pemirsa, inilah akhir perjumpaan kita di Assalam hari ini. Saya Tika Aziz pamit undur diri dari hadapan Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.